Kayak dipotong. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang implementasi nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari UUD 1945. Berikut anggota kelompoknya, yaitu saya Rahen Abarmewa Wijaja dengan NPM 230611052. Kemudian ada Reza Tarsono dengan NPM 230611060. Kemudian ada Muhammad Kamal Mukjana dengan NPM 230611063, dan yang terakhir ada Rafid Nabil Fadilah 23061111106. Masuk ke pengertiannya, dari nilai-nilai kebangsaan yaitu mencakup prinsip, norma, dan keyakinan yang membentuk identitas dan kesatuan suatu bangsa, termasuk kesetiaan terhadap negara, patriotisme, kebinekaan, keadilan, demokrasi, gotong royong, dan solidaritas. Dan ini bukan hanya menjadi landasan moral, tetapi juga menjadi panduan dalam kebijakan publik, pembangunan sosial ekonomi, serta menjaga stabilitas dan kedamaian. Implementasi nilai-nilai kebangsaan yang kuat menjadi kunci bagi kemajuan dan kesejahteraan negara. Jadi nilai-nilai kebangsaan bukan hanya sekedar konsep abstrak, tapi juga merupakan inti dari identitas sebuah bangsa. Kesetiaan terhadap negara menandakan komitmen yang mendalam terhadap identitas yang menggambarkan keberadaan bersama dan kepentingan bersama masyarakat. Dan patriotisme menginspirasi warga negara untuk menghormati dan melindungi nilai-nilai yang dipegang teguh oleh negara, serta untuk berkontribusi secara positif terhadap kemajuan dan kejayaannya. Dengan memprioritaskan nilai-nilai kebangsaan dalam setiap aspek kehidupan, maka sebuah negara dapat mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan damai. Setelah itu ada kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Eh, 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 UUD punya dua kedudukan. Yang pertama itu hukum dasar. Hukum dasar itu merupakan sumber hukum tertulis eh, tertinggi setiap produk hukum seperti UU, PP, peraturan presiden, peraturan daerah, dan lain-lainnya. Dan setiap kebijakan pemerintah itu harus berdasarkan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya untuk sebagai alat kontrol untuk mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Jadi ke Undang-Undang NKRI ini tidak bisa dirubah, seperti nilai-nilai eh, nilai dari aturan-aturan yang lain seperti yang tertulis di sini. Ada UU, PP, Perpres, dan Perda. Next. Untuk kedudukan kedua ada norma hukum. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 ini bersifat mengikat kepada pemerintah, setiap lembaga negara masyarakat, dan juga setiap warga negara Indonesia dan penduduk-penduduknya. Undang-Undang Dasar ini memiliki norma-norma yaitu sebagai
dasar dan garis besar dalam penyelenggaraan negara yang harus dilakukan dan ditaati. Undang-undang dasar juga memiliki nilai-nilai seperti nilai penetapan, kesatuan, ketahanan, dan lainnya. Nilai-nilai kebangsaan. Pada pembukaan UUD NKRI tahun 1945 sebagaimana dijabarkan secara lebih konkret ke dalam pasal-pasal di dalamnya yang meliputi 1. Nilai demokrasi. Kedaulatan rakyat memastikan kebebasan yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, mendorong persatuan dan kesatuan Indonesia. Kedua, nilai kesamaan derajat. Setiap warga negara memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Yang ketiga, nilai ketaatan hukum. Warga negara wajib menaati hukum tanpa pandang bulu, baik karena takut sanksi negatif, menjaga hubungan baik, atau karena hukum sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, sehingga kepentingan terjamin. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Ketaatan hukum contohnya seperti mengikuti aturan lalu lintas, membayar pajak secara tepat waktu, dan mematuhi peraturan pemerintah. Patriotisme contohnya mengibarkan bendera nasional di hari kemerdekaan, menghormati simbol-simbol negara, dan berpartisipasi dalam upacara-upacara kenegaraan. Demokrasi contohnya menghormati pendapat orang lain, terlibat dalam diskusi yang terbuka dan inklusif, serta menggunakan hak suara dalam pemilihan umum. Gotong royong contohnya bergotong royong dalam membersihkan lingkungan, membantu tetangga yang membutuhkan, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial masyarakat. Kemajuan dan kesejahteraan contohnya berpartisipasi dalam program-program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat seperti program pembayaran ekonomi lokal atau program sosial. Solidaritas contohnya menunjukkan empati dan dukungan kepada sesama, baik dalam keadaan suka maupun duka, serta berbagi sumber daya atau bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah aman, Za.